kondisi saat ini, apalagi berkaitan dengan pandemi COVID, mungkin Kang Dudi ya, bagaimana Kang Dudi secara literasi. Jadi peranan digital itu begitu sangat diperlukan. Jadi kita memang harus bisa mau tidak mau. Zaman sudah berubah, apalagi sekarang tingkat sudah 4.0 gitu, 4.0. Jadi memang digital itu sudah mungkin zaman sekarang. Jadi itu merupakan salah satu atau istilahnya tool ya, sehingga bisa menata satu kehidupan sekarang. Berkaitan dengan yang tadi disampaikan di dalam sambutan yang pertama, keterkaitan dengan pandemi COVID. Jadi bagaimana untuk bisa memberikan informasi terkait dengan perkembangan COVID-nya. Kebetulan di Kabupaten Tasikmalaya juga kan ada beberapa fasilitas untuk bisa menyampaikan ini digitalnya Kang Dudi ya. Kita punya yang namanya websitenya Sigesit 19. Kita sering menyampaikan selain dari yang namanya informasi melalui medsos ya Pak Sekali. Medsos kita menyampaikan juga ada medsos. Dan kerjasama dengan media. Nah itu dia. Jadi sebetulnya pemerintah itu tidak bisa sendiri. Kalau misalnya tanpa didukung oleh dengan yang namanya media-media. Bagaimana menyampaikan informasi tadi yang disampaikan juga ada 3 itu yang terakhir. Bagaimana kita bisa menangkal hoax, informasi. Jadi ada informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bagaimana juga kita memiliki satu kesigapan bersama. Artinya kalau misalnya kita bisa tangguh harus bangkit. Jadi kita bangkit sebagai bangsa yang tangguh. Artinya ada rasa kebersamaan yang membangun kita untuk menghadapi kondisi saat ini. Karena apa? Apa yang tadi diamankan dan baca salah satu yang menjadi satu butir-butir di 3 itu ya. Cita-cita kemanusiaan, cita bangsa kemudian bangsa itu kan harus ada yang namanya rasa optimis itu. Walaupun kondisinya saat sekarang kita lagi terpuruk katakan dengan dampak dari pandemi COVID-19, tetapi rasa optimis itu harus muncul. Bahkan kalau lihat berdasarkan perkembangan tren sekarang, justru yang paling maju itu pertumbuhan di dalam tingkat perekonomian itu justru di digital. Jadi yang namanya transaksi pasar itu yang terjadi yang paling meningkat itu justru di transaksi yang bersifatnya digital. Sangat berpengaruh ya untuk menghadapi di dalam istilahnya pengaruh dampak dari pandemi ini. Ini gambaran kalau melihat dari cuplikan apa yang disampaikan di dalam amanat yang tadi disampaikan di memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Saya kira itu Mas gambarannya gitu. Kita sambil bincang. Betul. Pak Anies barangkali mau menambahkan? Iya, terima kasih. Pada prinsipnya dari sudut pandang pemerintah, saya akan tidak lepas dari koridor itu sama dengan Pak Kadis. Namun ingin juga mendengar dan juga melihat kenyataan di lapangan. Jangan sampai gembar-gembor kata pemerintah, ayo bangkit, ayo tegar di masa pandemi. Ini tanggapan masyarakat sebetulnya terwakili barangkali dipotret oleh Kang Dudi. Bagaimana sisi sesungguhnya bahwa kita harus membangun 2 arah timbal balik respon atau tanggapan dari masyarakat terhadap jargon-jargon yang digulirkan oleh pemerintah. Pak Kadis tadi kan rasa bangga punya website segala macam. Kata masyarakatnya benar itu Pak Kadis. Nah, mewakili dari unsur publik atau unsur masyarakat. Bagaimana pengamatan outsider atau orang luar terhadap kebijakan-kebijakan yang digulirkan pemerintah semenjak hakikatnya bangkitnya Budi Utomo, kemudian diperingati setiap tahun, diaktualisasikan. Kenyataan saat ini kan banyak nih, ripuhlah kehidupan tuh. Tetapi ada sedikit tadi dibuka peluang oleh Pak Menteri, ada peningkatan pangsa pasar secara digital. Sesungguhnya bagaimana di masyarakat keluhan aslinya Pak Dudi ini yang tahu. Mangga kan? Iya silakan Pak Dudi. Ya sebetulnya kalau tadi ada satu kata kunci ya, tangguh. Ketangguhan menghadapi pandemi. Sebetulnya ini sudah dipotret 1 abad lalu kan. Ketika kebangkitan nasional itu merebak, itu tumbuh, itu kan dalam kondisi sama. Tahun 1900-an itu juga kan pandemi sudah mulai. Jadi lahir di saat pandemi berlangsung. Para intelektual ini kan berkumpul tapi itu sebetulnya gitu. Jadi momentum ini tepat untuk kita berefleksi lah. Karena ya kita belajar dari sejarah kan gitu. Sebetulnya sudah
sudah dibuka nih. Mata kita dibuka gitu kan, pikiran kita dibuka. Pernah terjadi pandemi. Ada sejarawan muda dari UI, Sekri Lewis, dia membongkar itu. Jadi tahun 1905 itu sebetulnya sudah mulai merebak tuh. Tapi waktu itu pemerintah kolonial Belanda juga ya hare-hare lah gitu ya. Jadi sama persis seperti kita kemarin, ada kegugupan, ada kehariwan gitu. Jadi diabaikan lah itu ya gitu. Nah, itu waktu itu 1 tahun kemudian dikabarkan 1906 itu ada wabah di Myanmar gitu. Ya kan? Pes itu ya. Oh iya, wabah pes. Wabah pes. Nah, tahun 1910 barulah itu terkuak tuh. Ada pandemi pes karena di Tenggarai kita waktu itu impor beras dari Myanmar. Nah, beras itu di dalamnya itu ada kutu tikus Myanmar gitu, kayak begitu. Dari sana mulainya dibar. Waktu itu dilansir oleh sejarawan muda ini di Malang. Jadi kota Malang tahun 1900-an itu sudah di lockdown tuh, gitu. Jadi pernah dilakukan ya? Pernah dilakukan. Malah gitu. saya baru mendengar ini. Pernah di lockdown. Jadi sebetulnya sejarah berulang. Sejarah berulang. Nah, pada fase-fase itu kan kebangkitan nasional itu berhembus gitu. Para intelektual muda dari membaca gejala yang ada kan itu juga lahir di saat pandemi begitu. Jadi sebetulnya sekarang kita bisa merefleksikan itu gitu. Jadi artinya peristiwa-peristiwa itu menjadi ibroh bagi kita, pelajaran gitu. Kita hadapi. Jadi momentumnya pandemi itu ya betul saatnya kita bangkit gitu, kayak begitu. Jadi kebangkitan itu di saat-saat masa sulit gitu. Nah, tapi faktanya tadi kita mungkin lupa ya, kita tidak membuka itu, makanya gerakan literasi ini perlu gitu. Terlalu santai nawe. Padahal sudah kita sudah mengalami masa-masa sulit pandemi juga ya. Ya, setiap 1 abad lah boleh jadi berulang gitu kan. Makanya kita mengungkapkan pasti Pak Dudi ngobrol ya. Ya, jadi momentum pandemi itu sebetulnya oleh para intelektual muda kita itu sudah teralami. Peran Dr. Cipto Mangunkusumo itu juga besar ketika menangani itu kan. Itu merebak tuh. Tahun 1910 mulai baru dinyatakan bahwa ada tuh pes di Indonesia. Itu seperti yang dilansir oleh sejarawan muda UI itu gitu. Ini pernah didiskusikan juga secara virtual gitu sebetulnya. Nah, tampaknya memang kita harus mulai mencoba untuk memotret ketangguhan para pejuang kita gitu. Jadi kebangkitan nasional lahir pada saat pandemi. Sekarang kita menghadapi pandemi. Nah, spirit itu momentumnya tepat gitu. Mudah-mudahan badai cepat berlalu lah. Ya, seperti itu gitu ya. Jadi ada semangat bahwa ini tuh tidak akan seperti ini. Dalam betul. waktu dekat mudah-mudahan cepat sirna. Iya, betul. Pes, kemudian flu Spanyol kan, influenza itu juga terus kemudian menyebar juga kan ketika itu. Untung acan lahir hari tadi. Iya, dan itu luar biasa, dahsyat itu korbannya juga jutaan kan begitu. Dan itu bukan di seluruh dunia gitu. Nah, seperti di Indonesia pun itu kan kemudian ya pandemi itu tidak saja walaupun Kota Malang di lockdown, tapi kan tetap ada celah gitu ya. Akhirnya kan terus merebak juga. Seluruh Pulau Jawa itu dinyatakan terpapar juga kan gitu pada akhirnya gitu. Detailnya nanti kita bisa baca-baca lah gitu ya dari karya-karya sejarawan gitu. Nah, di kita juga Kang Atep Kurnia tuh ya itu juga khusus membahas tentang sasalad gitu ya. Sasalad itu pandemi lah ya, geblug gitu ya. Jadi tampaknya memang ini adalah momentum yang tepat bagi kita gitu. Jadi sebetulnya santai saja. Kita sekarang itu harus menghemat energi. Menghemat energi, jangan sampai
ya kalau dulu pandemi melahirkan spirit kebangkitan nasional. Nah sekarang pandemi melahirkan apa? Apakah pertengkaran yang selama ini terjadi begitu kan? Ya energi kita terkuras gitu. Ya apa namanya? Sebagai bangsa itu lumayan juga kan gitu. Nah jadi momentum kebangkitan nasional ini saatnya kita untuk rekonsiliasi lah begitu ya. Jadi, seperti diingatkan dalam sambutan Pak Menteri tadi, betul. Nilai persatuan kesatuan harus tetap terjaga. Salah satunya memberi harapan bahwa perekonomian meningkat. Betul. Kemudian daya tangkal kita terhadap isu-isu hoax juga harus ditingkatkan. Tidak saja secara fisik melawan virus corona, tapi secara spirit juga harus membiasakan menolak hal-hal yang menjadi penyakit psikis lah, penyakit batin. Betul, disinformasi, misinformasi begitu. Itu kan sebetulnya yang saat ini harus kita hadapi dengan bijak gitu. Nah kita sebagai orang Sunda juga sebetulnya sudah menyiapkan itu. Hoax itu dulu kata orang tua kita adalah aktivitas negatif ya. Makanya ada pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan itu. Ngaliarkeun talus atur. Itu kan. Menyebarkan itu. Jadi sebetulnya itu sudah juga terjadi. Tetapi ya itu juga sudah dibenahi. Kita harus menyikapinya bagaimana, gitu kan. Nah gini Kang Bri, ada baru ketertarikan gini ya. Jadi kalau beranjak pada sejarah ya yang tadi yang disampaikan terkait dengan dulu terjadi di 19-an ya, ada yang namanya pes itu ya, walaupun sudah di lockdown Malang itu, tetapi kan ternyata menyebar juga. Betul. Kita sandingan saya sekarang. Kemarin pemerintah kan membatasi terkait dengan untuk mudik. Dengan betul. Terbagi menjadi 3 tahap ya, 3 tahap sebenarnya untuk mengkondisikan persiapan dari mulai tanggal 15 kemudian sampai ke tanggal 17 gitu ya. Tanggal 8-17 sebenarnya tunggu sampai ke 24. Tetapi kan mereka tetap aja nih sebenarnya. Nah kayak gini juga nih. Itu juga persis. Jadi waktu itu juga protes. Waktu itu juga protes kebijakan itu, instruksi untuk melockdown Malang itu. Waktu itu juga ditolak, protes gitu. Para kuli-kuli tidak bisa keluar, masyarakat tidak bisa bekerja. Akhirnya memang ditanggalkan juga, lolos juga kan, makanya menyebar. Pulau Jawa kena gitu, terus ke timur, malah sampai ke pelosok gitu ya, sampai dilansir di Papua juga, Papua kena tuh, ada catatan-catatannya gitu kayak begitu. Jadi se-Indonesia gitu terpapar gitu kayak gitu. Nah, tapi kalau kita melihat sejarah, seperti tadi badai pasti berlalu kan begitu. Itu teh harapan gitu kan. Daripada bersedih, asa optimisme gitu kan yang harus dikeluarkan begitu. Karena bagaimanapun ya ini adalah fakta yang harus kita hadapi gitu. Tempo hari ada kebijakan larangan mudik gitu. Ya itu juga kan sama dalam upaya pencegahan. Tetapi ya sama persis seperti kebijakan waktu itu. Jadi hanya beda suasana kebatinan. Ya, sejarah berulang, tapi para pelakunya kan tokoh-tokoh berbeda kan gitu. Ada perulangan sejarah sebetulnya. Nah, kalau kita mencoba membuka cakrawala berpikir kita seperti itu, tampaknya masyarakat juga akan jembar gitu ya. Bagaimana menyikapinya gitu. Toh ini kan sudah terjadi gitu. Makanya kita tidak bosan-bosan selaku aparatur pemerintah di samping mengimbau terhadap diri sendiri, kesehatan keluarga dan diri kita sendiri, barangkali masyarakat tergugah ikut juga menerapkan tentang prokes. Betul. Gitu. Jadi, upaya ikhtiar namanya ikhtiar. Barangkali kalau udah ada ikhtiar, ya ada upaya-upaya untuk tidak tersampai menyebar lebih besar lagi. Tapi gini ya, kadang-kadang kita ada seolah yang kontradiktif dulu. Di satu sisi kita kan harus di rumah saja, artinya kurangi aktivitas itu ya. Sementara di satu sisi ekonomi nih, mau bagaimana kalau misalnya, nah itu kan salah satu contoh yang paling kontradiktif ini.
Di satu sisi mudik dilarang, tapi ada juga untuk yang namanya wisata. Di satu sisi wisata memang akan memberikan income terkait dengan tingkat perekonomian masyarakat. Tetapi terkait dengan kopi ini sendiri, makanya ada beberapa kebijakan waktu kemarin pemerintah. Kita kan difokus ke Kabupaten Tasikmalaya. Kita fokus terkait dengan pengendalian kami. Kita tidak menutup, tetapi kita memantau, mengendalikan. Pada saat ada jumlah pengunjung yang seperti di Citis ya. Itu langsung begitu, wah ini membedak, langsung tutup. Kemudian kayak yang biasa ya Galunggung, bahkan dari yang namanya Pak Kapolres itu langsung memantau di sana. Dia memantau pada saat yang namanya seperti yang biasa pemijahan ya. Satu hari paling itu ya, satu hari itu kemarin yang terakhir itu tanggal 17 itu hanya berapa 6 kendaraan bak gitu juga kecil, dan itu juga tidak waktunya tidak bersamaan gitu. Tidak perlu waktu. Dalam arti bahwa itu masih terkendali gitu, masih memenuhi sesuai dengan ketentuan pada saat untuk menerapkan prokes. Pada saat dimana istilahnya berkerumunnya kecil lah, berkerumunnya, jadi tidak masih bisa ditangani terkait dengan ruang lingkupnya sendiri masih. Ini masalahnya masih orang tuh teka tinggali. Masalahnya, kamu tinggali bungkulan karena mah gampil lewat. Nah masalah, enggak masalah begini, masyarakat di satu sisi, abis itu kayak kemana-mana. Sementara perekonomian harus terkait dengan nah ini juga akan menjadi satu permasalahan Nah tetapi mungkin ya ini yang salah satu tadi yang disampaikan digital. Mungkin ini yang bisa mendorong pandemi itu akan lebih berinovasi gitu masyarakat, bagaimana bisa menumbuhkan ekonomi sehingga ketangguhan bisa tetap terjaga gitu. Jadi kalau misalnya dulu ya waktu ini kita kan dulu ini sejarah yang mengantarkan sejarahnya. Kata siapa, kalau orang Jepang orang dibom itu tapi dia bisa maju gitu. Nah kita katakanlah karena kan yang namanya kopi ini kan semua di dunia. Pada saat kita terpuruk inilah yang harus dijadikan gitu. Ini tantangan untuk bisa lebih maju. Gitu. Cuma masyarakat yang penting ulah sampai haral. Betul. Harasula gitu. Duh kumaha itu ya, jadi pesimis itu menurunkan imun. Ya betul. Ya makanya kita harus membuka cakrawala berpikir. Ya dengan membaca sejarah itu salah satunya paling tidak jadi obat. Betul. Kita pernah mengalami itu. Bahwa pada saat itu juga akhirnya ada. Memang sama ikhtiar itu juga tidak sebentar. Jadi berproses gitu. Sampai tahun 20-an itu kan terus berjalan tuh. Dari hampir 2 dekade kan gitu untuk mulai memulihkan itu gitu. Jawa Barat kan kena 20-an tuh kayak begitu. Jadi artinya memang kayak gitu. Jadi proses ikhtiar itu tampaknya senada juga dengan sekarang gitu. Persis kan, kita juga agak ragu waktu itu. Tampaknya pemerintah untuk mengumumkan bahwa kopi ada nih di Maret itu kan, padahal sebetulnya sudah ada terlebih dahulu gitu. Nah ini situasi terkini kan, jadi barangkali banyak menyerap aspirasi atau ucapan keluhan dari netizen nih yang sekarang kan seolah-olah aman karena kuat, tapi aslinya sebetulnya terancam juga kan gitu. Walaupun sakumaha kiat namun ujung turun imun tetap kena. Proteksi tetap. Geliat kehidupan kafe-kafe kan masih ada. Jadi barangkali imbauan dari generasi muda Kang Budi pada orang keneh. Gimana kira-kira? Ya sebetulnya saya menyikapi dulu itu ya, yang persepsi yang harus diluruskan juga. Yang terkesan memang ada larangan gitu ya, larangan ke masjid, larangan berkumpul ya sekolah gitu kan kayak gitu. Sementara wisata mal-mal dibuka gitu. Nah ini kan acap kali dibenturkan. Jadi sebetulnya kalau saya mencoba mengendapkan gitu, sebetulnya itu diperlakukan sama. Ya wisata juga dibuka tapi dibatasi gitu kan. Nah tempo hari terjadi nih di tetangga kita nih di Pangandaran di Batu Karas kan, betul dibuka kan gitu. Tapi prokes dilanggar sampai viral kan gitu. Akhirnya pemerintah juga
turun tangan. Menutup sementara. Walaupun itu juga disikapi gelombang protes juga dari para pelaku usaha wisata dan para pedagang di sana. Akhirnya duduk lagi satu meja, dibuka lagi. Gitu. Nah, tampaknya tempo hari masjid juga kan terbuka. Gitu. Pernah terjadi di tetangga kita di kota Tasikmalaya. Masjid tidak digunakan, tapi akhirnya juga digunakan kan begitu. Melihat situasi dan kondisi. Waktu itu status kota Tasikmalaya zona merah. Tapi kemudian bergeser orangnya akhirnya kan diperbolehkan gitu. Jadi kita juga harus kalau orang tua kita tadi yang itu ya jangan getah sarupakeun gitu. Ya cepat Indonesia kan udah getah ya apa ya rusuh lah gitu. Jadi cepat memutuskan, cepat solopotoh lah gitu ya. Jadi menyikapi itu dengan tanpa dipikir ulang gitu kayak begitu langsung respon. Jadi harus jujur lihat tali begitu supaya Caina heran, laukna benang kan gitu. Laukna tas dibakarnya. Ya, gitu kan kayak begitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa menyikapi persoalan-persoalan yang seolah-olah tegang itu dengan santai, dengan bergembira begitu. Seperti yang tadi berkaitan dengan para anak-anak muda nih yang suka nongkrong gitu ya di kafe-kafe. Sebetulnya nongkrong mangga silahkan saja, tapi tetap prokes dijalani kan begitu. Terus ada batas waktu. Ya paling jam 9 bubar, tidak seperti biasa gitu. Kan nanti kita bisa lanjutkan dengan platform digital gitu kan. Hybrid lah gitu. Di kafe kumpul karena memang itu juga boleh jadi salah satu ikhtiar untuk memperkuat imun kan. Dengan berkumpul itu ya energi kita biasanya lebih kena cas gitu. Serbatu tinggal hari gitu ya, karena nggak bisa juga gitu. Makanya memang hybrid gitu, kombinasi gitu. Ya dibatasi. Kalau kita memandangnya dari kacamata yang bijak, sebetulnya kebijakan ini juga sama berlaku untuk yang tadi itu ya masjid, kemudian sekolah juga sekarang mulai kan secara perlahan gitu, hybrid juga kan gitu. Melalui Zoom, melalui Google Meet dan lain-lain. Nah, anak-anak muda juga kan pertemuan bisa dilanjutkan. Saya semalaman sama teman-teman Tasik Cyber ngobrol tuh sampai malam pakai aplikasi Discord kan gitu. Sekarang banyak tuh, tidak saja Zoom, tidak saja Google Meet. Ya, kita bisa hangat, bisa ketawa-ketawa. Pilihan-pilihan model aplikasi yang tadi apa yang terakhir Discord gitu. Nah, itu kumaha itu lebih ya bisa dicoba nanti aplikasinya juga sudah ada gitu kayak gitu. Nanti kalau saya cerita dikira promosi kan kayak gitu. Kena cas nih harus kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak pilihan. Saya mau mancing itu sudah. Ya nanti cari Discord itu isi dan itu ya bagus lah gitu kombinasi antara ya persis lah sama gitu kayak gitu. Satu lagi kan Yudi sebelum itu supaya nyambung ke kaitan digitalisasi. Ini kan kita memperingati hari kebangkitan. Aspek digital dikedepankan. Menjadi satu primadona pada saat pandemi. Tapi sebetulnya sandingan dengan literasi itu Kang Dudi selaku penggiat literasi fokus aslinya kemana sih dan melebarnya kemana? Ya ada di literasi itu kan ada 6 literasi dasar ya. Menulis gitu ya, membaca, kemudian finansial, numerasi, digital, literasi budaya dan kewargaan gitu kan kayak begitu. Nah, literasi digital itu salah satu di 6 gerakan literasi dasar itu. Ya termasuk ya kita sebagai user itu juga harus mengenal tools gitu ya. Ternyata tools yang ada yang kita gunakan sehari-hari itu bisa bisa dimonetisasi juga gitu. Kita sebagai pengguna Facebook sebetulnya kan kalau kita bisa kreatif gitu ya itu bisa jadi menghasilkan uang kan. Para blogger itu bisa ada di sana fasilitas instan artikelnya gitu masukin ke sana dan bisa berkolaborasi dengan pengembang gitu kayak gitu. Menjadi pengembang itu bisa tuh. Kita bikin. Itu maksudnya jadi membuka peluang bagi rekan-rekan generasi muda betul. untuk mencari tanda kutip
untuk jajan, misalnya kan bisa kreativitas artikel, picture atau tulisan ringan yang bermakna bagi orang lain dan kemudian menghasilkan juga. Salah satu paling tidak untuk jajanan bisa dari situ. Betul itu dia. Nah kemarin kita ngobrol ketemu dengan komunitas Tasik Cyber juga. Nah, tampaknya teman-teman juga mulai tergerak nih, merespon kondisi mutakhir gitu untuk rebound gitu, menyikapi bagaimana caranya literasi digital itu. Nah waktu itu kita juga sebetulnya bekerja sama dengan Diskominfo, dengan kelompok informasi masyarakat. Nah itu kan itu sebetulnya salah satu gerakan literasi digital. Bagaimana para masyarakat itu menjadi produser gitu ya, menjadi kreator gitu, tidak hanya sekedar user gitu. Nah siapa tahu nanti kontennya itu juga dicari gitu kan, kayak gitu-gitu. Sekarang sangat terbuka gitu peluang itu. Oh iya, nanti gini ya, kemarin kita kebetulan tahun ini ya. Kalau kemarin kan tentunya kita bagaimana bisa menggerakkan terkait dengan kelompok informasi masyarakat itu ya. Kemarin kita sudah mengadakan pelatihan juga kepada mereka untuk membuat bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan atau pengetahuan untuk membuat film pendek ya. Nah itu film pendek. Nah itu juga bisa, ini salah satu yang udah kita gulirkan ya. Kita telah suatu keahlian. Kemarin itu ada sekitar 20 orang ya dari kelompok informasi masyarakat yang kita latih untuk bisa mendapatkan pengetahuan atau kemampuan bagaimana mereka bisa memiliki atau membuat film pendek gitu. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh mereka sendiri di samping itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk diseminasi terkait dengan informasi gitu. Apakah itu informasi yang dipandang dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi kalau misalnya terkait dengan kondisi yang sekarang gitu. Nah dengan kemampuan yang sudah mereka dapatkan, nanti ingin coba lagi untuk mengembangkan bagaimana mereka bisa sudah memanfaatkan pengetahuan itu, sehingga itu bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk mereka sendiri yang 20 tapi justru bisa disampaikan manfaatnya itu kepada publik atau katakan kepada masyarakat. Kemarin kita sudah melakukan Kang Rudi ini salah satunya, salah satu upaya dan ikhtiar yang dikatakan tadinya. Mudah-mudahan dengan yang namanya istilahnya digital ini kita bisa memberikan ketangguhan gitu kepada masyarakat sehingga bisa menghadapi terkait dengan kendala yang di dalam pemulihan ekonomi khususnya demikian juga kemudian juga mungkin bukan hanya itu juga mereka. Di satu sisi memang tadi yang disampaikan oleh Kang Dudi ya terkait dengan literasi itu kalau memang di satu sisi mereka sudah dibekali juga bagaimana mereka bisa mengolah sebuah literasi tetapi itu bisa menjadikan nilai positif gitu. Bahkan mereka harus bisa memilih mana kira-kiranya literasi yang nilainya negatif. Nah itu yang bisa dikantor. Itu ada fungsi-fungsi mereka bisa juga. Sebetulnya di samping itu juga ya kalau berkaitan dengan kondisi sekarang ya tadi ada Pak Sekdis bilang digital ya. Sebetulnya kalau secara sistematik kita kan di dalam pengendalian COVID ini kita sudah membentuk yang namanya RT Siaga ya. Di dalamnya ada tokoh pemuda gitu. Ikut serta nih. Makanya yang tadi ya kita ini tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak mau bersama berpangku. Kita tidak bisa bertangan. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau misalnya tidak kita kekompakan kebersamaan itu ya. Contoh misalnya pada waktu kemarin ya. Kajian kasus yang waktu di tetangga sebelah gitu, rame-ramenya. Tapi dengan kekompakan kita tidak menutup, kita mengendalikan gitu. Tapi seolah-olah bahwa itu tidak ada. Maka kita kan tidak pernah melarang menutup ya, apapun itu. Tetapi justru kita mengendalikan, memberikan. Biasanya kalau yang terkait dengan yang kemarin dilakukan itu benar Kang Dudi, humanitis calling perlu. Humanis karena apa? Itu adalah dari kepada masyarakat sendiri. Makanya mudah-mudahan ya ada kepada masyarakat semua apa yang akan kita lakukan itu mau kita tegakkan bersama-sama. Betul. Kita tidak bisa pemerintah juga tidak bisa pemerintah dan pemerintahnya kayak kami ini juga kami bagian dari masyarakat kan. Kolaborasi adalah kunci. Kolaborasi. Kayak gitu kan tidak. Betul, kemarin juga kan bagus itu kelompok informasi masyarakat itu
didampingi oleh Kominfo kan, bagaimana mereka menjadi kreator konten. Nah paling tidak dengan begitu mereka juga bakal menghayati proses bagaimana konten itu lahir. Gitu. Nah, ketika kalau mereka sudah menghayati proses kreatif membuat konten gitu, jadi kreator konten, mereka nanti juga akan tahu oh ini nada-nada yang beraroma hoax, yang misinformasi, disinformasi akan dengan sendirinya gitu mereka paham. Wah ini harus dicari nih, ditelusuri, cek fakta kan kayak begitu. Karena kan mereka belajar gitu menghayati itu, menghayati melahirkan konten gitu. Tetapi kan kontennya positif gitu. Sebetulnya bisa saja kita membuat konten yang negatif kan. Ya. Nah malah suatu waktu memang harus ada workshop juga bagaimana bikin hoax gitu. Supaya tapi itu dengan maksud bahwa nanti untuk outputnya untuk menangkal. Oh ini proses kreatifnya begini, segala cara dihalalkan kan begitu. Nah nanti kan nuraninya tersentuh. Oh nah siapa jangan-jangan kita juga jadi korban kan gitu kan kayak begitu. Ya memang perlu gitu dilakukan dengan langkah-langkah yang radikal gitu. Tapi yang saya amati Kim di Kabupaten Tasik itu sudah menjalani itu kan dengan proses pendampingan tempo hari. Bagaimana kelompok informasi masyarakat ini menjadi kreator konten positif kayak begitu. Dan mereka juga senang, bergembira gitu ya. Bagaimana mereka diberi ruang untuk memotret lingkungan sekitar, potensi-potensinya kayak begitu. Nah kalau terungkap dibuka oleh mereka kemudian ini menjadi promosi juga kan untuk daerah gitu, kayak begitu. Ini Pak Dudi jadi urusan potret memotret barangkali nilai atau makna kebangkitan yang tadi pagi kita peringati gaungnya di masyarakat kalau menurut pengamatan secara kasat mata seolah-olah agak melempem. Tapi menurut Pak Dudi sendiri bentuk lain dari pemaknaan generasi muda saat ini bagaimana? Ya sebetulnya memang ini juga yang harus kita catat gitu, di garis bawahi bahwa sekarang itu ya kita terlalu banyak membuang-buang energi itu. Mungkin ini bisa diterjemahkan lagi di media sosial, di mana netizen bertengkar gitu. Nah, kalau kita peras saripati ini kan nggak ada gitu. Kayak gitu. Jadi seolah-olah sekarang itu bagaimana supaya ribut aja gitu kan kayak gitu. Hal-hal lain talus atul gitu. Jadi nah sebetulnya gerakan literasi tetap sih jawabannya. Ya, jadi maksud saya gini, si gerakan literasi secara perlahan menyuntikkan suplemen positif supaya arah-arah yang pemaknaan yang sesungguhnya dalam bentuk lain saat sekarang bisa muncul. Karena kalau masyarakat sudah literat, dia akan memandang persoalan itu dari cover all side gitu kan, dari berbagai sisi gitu. Tidak ini ada yang tidak langsung menelan bulat-bulat, dia akan mencoba gitu, memandang, menganalisis dan lain-lain gitu. Dan itu memang harus digelorakan terus. Nah, peran Diskominfo di sini sangat penting. Jadi harus hadir untuk menggelorakan gerakan literasi. Jadi membangun masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang literat. Karena kalau sudah literat selesai semua persoalan. Jadi jembar mana gitu ya, weninggali gitu, kayak begitu kan, memandang persoalan dengan santai, tidak langsung babarika sulut gitu kan, kayak begitu di sumbu pendek kayak gitu kan. Jadi nah dengan begitu nanti kalau sumbunya panjang kan ada waktu untuk refleksi lah gitu, tidak menelan informasi bulat-bulat begitu, tapi ada proses check and recheck, ada tabayun gitu, klarifikasi, tabayun gitu kayak begitu. Dan mudah-mudahan harapan itu dari pemerintah bersama-sama dengan gerakan-gerakan sosial masyarakat dan secara masif atau secara bersamaan memperoleh persepsi yang sama. Jadi paling tidak senantiasa mengingatkan refleksi dan aktualisasi peringatan apapun yang dilakukan oleh kita bersama bangsa Indonesia menuju ke arah yang lebih kondusif, lebih
memperkuat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan peran LPPL Purbasora ini penting. Ini strategis gitu. Salah satu media yang apalagi yang peduli lah. Betul. Peduli, salah satu bentuk kepedulian kita untuk kembali mengungkap, merefleksikan. Betul. Iya. Baik, keterbatasan waktu untuk itu yang terakhir. Kita masih betah ngobrol. Iya sebenarnya. Nanti lain waktu mungkin bisa sama Pak Kadis. Nanti dalam satu peringatan lagi yang sifatnya nasional, kita secara lokal kita bahas. Think globally, locally. Yang terakhir Pak Kadis mengenai peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun sekarang ini yang di masa pandemi. Baik, kita untuk mungkin yang paling penting ya. Kita tetap optimis untuk bangkit dan menjadikan ketangguhan yang ada pada diri kita daripada semua. Tetap kompak dan bersama-sama untuk membangun Kabupaten Tasikmalaya. Iya, oke. Pak Sekdis. Gerakan literasi bersama pemerintah jalan terus. Iya, oke. Kemudian Kang Duli nih. Ya saatnya kita membangun inilah kejembaran mana. Iya. Karena kondisi sekarang harus dihadapi dengan jembar mana. Betul. Kalau tidak ya kita akan jadi larut dalam pusaran pertengkaran yang tidak ada ujungnya dan itu membuang-buang energi. Saatnya kita hemat energi kita untuk bangkit, untuk tangguh itu kan perlu energi besar. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Ketiga narasumber kami yang pertama adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Dr. Andreas Rudi Sanjaya Sayuri MPD, kemudian juga Sekretaris Dinas Kominfo Bapak Abdul Nasir SB MSI atau Pak Anes, dan juga yang ketiga adalah Bapak Dudi RS, beliau adalah pegiat literasi. Mudah-mudahan obrolan dengan kita ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa dengan tema yang lain. Saya Tri, dulu sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.